Hai, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Kali ini untuk part kedua kita masih belajar bahasa Inggris di HP secara gratis dan menarik ya. Nah, kali ini dalam video ini saya akan uh, dengan teman-teman mencoba mengeksplor tentang salah satu aplikasi di HP yaitu U-Dictionary. Nah, U-Dictionary kita bisa langsung masuk ke Play Store ya. Masuk ke Play Store. Kemudian kita cari U-Dictionary. Nah, ini kan U-Dictionary. Nah, kemudian kita bisa klik. Nah, yang ini teman-teman, U-Dictionary Oxford. Nah, kita bisa klik. Nah, kalau belum terinstall, silakan teman-teman menginstal dulu. Nah, kalau sudah, kita tinggal open. Nah, ini hasilnya ini teman-teman. Nah, U-Dictionary ini saya rasa cukup menarik ya untuk kita belajar bahasa Inggris dan juga menerjemahkan. Nah, fasilitas standarnya di U-Dictionary itu sama dengan Google Translate, yaitu fasilitas untuk menerjemahkan dalam bentuk mengetik ataupun dalam bentuk suara itu juga sudah tersedia. Kemudian ada juga fasilitas untuk scan dan fasilitas untuk conversation dan juga perbedaannya kalau di Google Translate kan tidak ada grammar ya, tapi kalau di U-Dictionary ada grammar, fasilitas grammar. Oke, kita coba dulu satu persatu sebelum kita mengeksplor yang lain. Kita coba eksplor untuk standar dulu ya. Oke, kita mengetik di sini, mengetikkan untuk menerjemahkan. Oh iya, untuk bahasanya juga sama ya teman-teman ya, sama dengan pilihan bahasanya juga sama dengan Google Translate. Jadi kita bisa pilih bahasa dengan klik di sini, kemudian kita bisa memilihnya dengan bahasa-bahasa yang akan kita translate, bahasa kita ya, bahasa Indo kita. Kemudian kalau sudah sama juga akan diterjemahkan ke mana, tinggal diklik juga seperti itu, standar ya, sama. Kemudian kita langsung klik atau kita ingin tukar juga bisa. Nah, bisa begini. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung ya. Misalnya saya ingin menerjemahkan gini. Saya baru saja membeli gitar misalnya. Nah, gitu ya. Saya baru saja membeli gitar. Kalau sudah, langsung klik ini. Nah, maka ini hasilnya. I just bought a guitar. Nah, untuk tahu seperti apa pronunciation-nya, kita bisa langsung klik ini. I just bought a guitar. I just bought a guitar. Misalnya gitu lagi. I just bought a guitar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk yang teks. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk yang berbasis suara. Ini kita hilangkan dulu dengan menekan silang, klik di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke terjemahan yang tadi. Nah, ini ya. Nah, itu. Kemudian kita bisa langsung melakukan translate dengan kalimat, gitu ya. Dengan langsung dengan kata-kata. Misalnya saya ingin berkata saya baru saja membeli gitar gitu ya. Maka saya langsung menekan mikrofon ini, terus saya nanti akan langsung mengatakan sesuatu. Nah, di sini kalau saya klik kan ada gini, you are going to speak Indonesian atau English, ada pilihan kan. Kalau misalnya saya ingin speak dengan menggunakan Indonesia ya berarti saya klik yang Indonesia. Saya baru saja membeli gitar. Nah, kalau seperti ini berarti tidak cocok gitu ya. Tidak cocok, bisa jadi mungkin karena kalimatnya dan atau mungkin sumber dari database yang ada di U-Dictionary ini tidak tersedia. Saya coba ya.
Apa kabar? Nah, please select word. Nah, jadi di sini ada semacam pilihan apakah yang diucapkan itu benar, yang benar yang mana begitu ya. Ini ada pilihan apa spasi kabar ataukah apa kabar, dan kita yang menentukan sendiri. Nah, ini jadi lebih lebih selektif gitu ya. Oke, misalnya saya pilih yang apa kabar yang atas. Nah, ini. Nah, maka dia langsung menerjemahkan. Nah, seperti kasus yang tadi ketika saya mengatakan saya baru saja membeli gitar dan itu tidak dipahami oleh YouDictionary, berarti kalimat yang baru saja saya ucapkan itu masih belum ada di dalam database mereka begitu. Jadi itu untuk YouDictionary ya. Memang ada plus minusnya ya teman-teman, tapi di sini juga plusnya banyak. Jadi kalau misalnya apa kabar tadi, ini kan ada penjelasannya ya, ada how are you, kemudian ada howdy, ini kan. Kemudian kalau kita masuk ke bawah lagi, ini ada bilingualnya. Bilingualnya misalnya how are you feeling, misalnya how are you doing, how are you Newman, dan seterusnya. Nah, ini juga banyak alternatif yang kalimat yang berhubungan dengan apa yang kita translate ini. Nah, itu kelebihannya. Oke, itu untuk translate teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah kamera. Nah, kamera di sini juga digunakan untuk melakukan scanning terhadap dokumen, kemudian akan diterjemahkan. Nah, untuk kamera ini juga berbeda dengan Google Translate, artinya berbeda cara menggunakannya. Nah, kita coba ya. Nah, sekarang saya siapkan dokumen dulu. Misalnya dokumen ini ya, seperti yang di part 1 itu. Nah, saya ingin mentranslate dokumen yang ada di sini. Maka langsung klik kamera, diarahkan ke sini. Nah, ini kan. Nah, ini masih belum jelas ya, sebentar. Nah, kemudian kalau sudah, klik di sentence. Oh ya, ini pilihannya ada 2, teman-teman. Ada sentence, ada word. Kalau sentence ini digunakan untuk semua kalimat yang tertangkap kamera ini. Kalau words ini adalah per kata gitu. Oke, kita coba satu persatu ya, yang sentence dulu. Oke, kalau sudah misalnya sudah fokus seperti ini, lalu kita klik kameranya yang ada di bawah ini, teman-teman. Klik. Nah, ini kan. Nah, maka langsung ada ini kotak ini kita bisa perbesar perkecil. Nah, seperti ini. Misalnya kalimatnya, objeknya seluas mana. Nah, ini kita sesuaikan seperti ini. Misalnya sampai sini ya. Nah, kalau sudah, maka klik tanda panah ini. Tanda merah yang ada di sini. Klik translate. Nah, ini proses scanning dia. Nah, masih proses scanning. Nah, nanti akan ditunjukkan hasilnya, teman-teman. Nah, ini agak lama tidaknya tergantung dari pergerakan ya. Karena ini saya tadi bergerak-gerak jadi agak lama hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, hasil ini adalah hasil pembacaan dari dokumen ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita kembangkan. Kalau misalnya dari hasil ini kita ingin edit atau kita ingin melihat apakah ada yang kalimat yang kelihatannya kontras atau bagaimana, maka kita bisa klik kontras ini. Klik kontras ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, di sini mana kalimat yang dianggap kontras? Nah, ini bisa dicek di sini. Nah, misalnya kolaborasi antar SMI. Nah, ini sebetulnya ini sudah betul atau salah atau bagaimana, itu kita bisa melakukan proses edit. Nah, proses editnya ada di sini. Kita bisa klik saja edit seperti ini. Nah, oh ternyata
ini misalnya ya, kata yang dianggap kontras ini karena dia pisah dari kalimat yang lain. Nah, kita bisa langsung geser dia seperti ini misalnya. Nah, kalau sudah, klik finish. Nah, maka hasilnya akan jadi lebih baik begitu ya. Nah, itu untuk yang sentence. Oke, saya geser lagi ya. Nah, sama yang fasilitas edit itu sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya biasanya saya langsung ke kontras. Jadi kalau jaga-jaga kalau ada kalimat yang memang perlu diperlakukan lebih gitu ya. Nah, saya langsung klik kontras. Oke, saya langsung keluar dari sini, dari fasilitas ini dengan menekan anak panah ini. Oke, nah berikutnya adalah sentence, word. Ntar saya perbaiki dokumennya dulu. Oke, ini. Nah, misalnya sekarang word. Yang word, teman-teman bisa langsung masuk ke ini. Klik di sini, word. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa klik di sini. Klik. Nah, setelah itu kan ini ada tombol ini kan. Ada tombol ada kotak ini kan. Nah, kotak ini kita gunakan untuk mencari kata per kata. Nah, yang terpenting posisikan fokuskan plus ini, tanda plus ini, yang ini ya, tanda plus ini itu ke kata yang mau kita terjemahkan. Kita ingin tahu terjemahannya, misalnya ini plus sektor misalnya gitu ya. Sebentar saya paskan. Nah, ini misalnya memainkan gitu ya. Memainkan, memainkan ini artinya play dan seterusnya. Kemudian peran, begitu juga peran, role, karakter dan seterusnya. Penting. Nah, intinya kenapa bergerak-gerak ini karena saya goyang-goyang ini, teman-teman. Karena saya mencontohkan di layar ya. Jadi ini meningkatkan. Nah, meningkatkan jadi seperti ini. Nah, intinya gitu. Jadi difokuskan per kata. Nah, gini. Di mana persaingan gitu misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, cukup mudah kan ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk yang kamera di mana di situ ada sentence dan word. Oke, kita tutup ya. Nah, ini masih ada iklan ya, memang karena ini free teman-teman ya, jadi kita tidak bisa menggeser iklannya. Oke, itu untuk conversation. Nah, berikutnya adalah tentang grammar. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, fasilitas berikutnya adalah grammar. Grammar ini cukup penting karena biasanya kalau kita membutuhkan penerjemahan yang pas, itu grammarnya cocok atau tidak. Terus kita juga bisa belajar dari sana. Nah, maka kita bisa pilih grammar. Klik. Nah, ini grammar check. Nah, seperti misalnya ya, saya membuat tulisan begini. She need friend. Gitu ya, misalnya gini. Ini kan pasti kan ini ada kesalahan ya. Ini saya sengaja ketik salah. Kita coba klik cek di sini. Nah, maka dia akan memberikan rekomendasi yang benar seperti apa. Yang salah adalah need dan friend. Karena need itu si itu tunggal, maka harus kata kerjanya harus jamak. Si needs harus ada s-nya, kemudian friend karena ini tunggal maka harus ada e-nya. Untuk itu kalau perbaikannya kita langsung klik merah ini. Nah, maka dia akan memperbaiki secara otomatis begitu ya. Nah, kalau dirasa sudah betul, maka copy atau mungkin bisa di recheck lagi. Itu recheck lagi artinya kita bukan mengecek dari hasilnya ini, tapi kita membuat lagi gitu, mengecek lagi lah, mengecek kalimat yang lain. Oke, itu untuk grammar. Nah, sekarang masuk ke berikutnya. Nah, ini
di bawah ini teman-teman bisa explore. Ini adalah English Corner. English Corner ini adalah fasilitas-fasilitas video-video maupun bacaan yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin belajar conversation atau mungkin listening ya. Nah, misalnya saya klik yang ini, yang video ini. Klik. Nah, ini ya. Nah, gini bisa kita geser langsung saja. Make it easier for you, I've chosen all of the idioms that I teach in these lessons specifically because they are currently in use. Nah, itu ya. Jadi, itu adalah fasilitas-fasilitas untuk kita misalnya ingin improve di listening atau mungkin reading dan seterusnya. Kalau misalnya ada tanda video, ini berarti video. Kalau seperti ini biasanya bacaan ya, teman-teman. Nah, kemudian fasilitas berikutnya yang juga menarik adalah ini, aha moment. Aha moment ini semacam game gitu ya. Semacam quiz atau game gitu yang bentuknya cukup menarik lah menurut saya ya. Nah, kita coba cek. Klik di aha moment itu. Kemudian klik on the chart towards the video. Nah, ini kita bisa klik. Kalau tidak menginginkan yang ini, kita bisa geser ke bawah misalnya. Nah, geser ke bawah ini. Nah, ini masing-masing objek itu adalah pertanyaan-pertanyaan atau tantangan-tantangan yang kita diminta untuk menyelesaikan gitu ya. Misalnya saya memilih yang mana ya? Misalnya ini, saya memilih ini. Nah, ini adalah tantangan, kita diminta untuk mengatakan sesuai dengan kalimat ini. Kemudian nanti akan dinilai skornya, pronunciation-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, tapi sebelumnya di sini sudah ditunjukkan untuk sebenarnya pronunciation-nya bagaimana. Oke, kita coba langsung saja klik. Try to have fun. Otherwise, what's the point? Nah, gitu. Kalau misalnya dirasa masih belum terlalu paham, kita bisa ulang lagi. Try to have fun. Otherwise, what's the point? Nah, gitu. Nah, kalau dirasa sudah oke. Saya coba, kita bisa klik challenge ini. Begini ya. Baru nanti klik challenge, baru nanti kita berkata sesuai dengan kalimat ini. Klik challenge. Try to have fun, otherwise what's the point? Nah, ini. Jadi ketika saya klik challenge tadi, saya mengatakan sesuatu dan ini adalah hasilnya. Nah, berarti di sini langsung ada poinnya, kemudian completion-nya, fluency-nya, dan pronunciation-nya. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang salah ucap, itu nanti di sini ada kata yang diberi tanda merah. Berarti itu yang harus kita kita perbaiki, yang mana kita bisa coba lagi. Nah, untuk mencobanya dengan challenge again gitu. Seperti itu. Oke, menarik kan ya teman-teman ya? Nah, oke, sekarang lanjut ke fasilitas berikutnya. Nah, ini fasilitas kaleidoskop ini juga bisa teman-teman gunakan. Ini kurang lebih sama ya dengan yang di atas tadi, video-video rekomendasi untuk kita bisa belajar. Kemudian berikutnya adalah fasilitas spelling check. Nah, ini juga penting ini. Spelling check ini digunakan untuk kita bisa belajar spellingnya benar apa tidak. Jadi kata-katanya itu benar atau tidak, huruf-hurufnya sudah tepat atau belum. Nah, kita bisa klik di sini. Misalnya kita menggunakan ini quiz. Saya coba klik yang ini ya. Ini aja sudah. Quiz. Nah, ini ada kata-katanya ya. Soalnya, ada soal which is the synonym for this word. Nah, ini misalnya kita diminta untuk mencari sinonim dari kata-kata yang dikasih tanda petik itu ya.
Misalnya advice. Advice itu sama dengan apa? Misalnya sama dengan suggest. Kemudian the synonym for change. Change itu misalnya shift. Kemudian synonym for embrace. Embrace hug. Kemudian synonym for hate. Hate, dislike. Synonym for obsess. Obsess itu evident. Oke, sekarang kalau sudah, baru kita klik kirim. Nah, kalau sudah kita klik lihat skor. Nah, kita bisa tahu salahnya yang mana, yang betul yang mana gitu ya. Kalau seperti ini berarti benar, ini juga benar, 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 dan benar. Semuanya benar gitu, kebetulan ya. Nah, kalau salah nanti ada centang merah gitu. Terus nanti ada keterangan yang betul yang mana. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini sangat membantu. Nah, ini juga ada fasilitas writing club. Kalau teman-teman ingin mengimprove menulis, teman-teman bisa join di sini gitu ya. Ini semacam komunitas gitu ya. Tapi di sini ada bacaan-bacaan gitu yang nanti teman-teman bisa mempelajari satu persatu. Kita bisa cek sih, kita coba cek. Nah, ini misalnya gini. Nah, ini materi-materinya ya yang teman-teman bisa pelajari. Kemudian game, di sini juga ada game teman-teman. Di sini U-Dictionary juga menyediakan game. Ada game word fishing, ada game sinonim dari word ya, sinonim game ya. Nah, coba saya masuk ke salah satu game, misalnya klik ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencoba game ini, klik start. Nah, di sini ada level 2 misalnya. Level 2 untuk sinonimnya daughter, klik daughter dengan apa? Girl, misalnya gitu ya. Kemudian false. False itu dengan apa? Dengan mistaken, gitu ya. Kemudian egg itu dengan apa? Dengan era. Kemudian eventually dengan enjoy. Nah, ini ternyata salah atau time out. Nah, jadi tadi berarti ada kesalahan gitu ya. Jadi ini juga harus cepet-cepetan ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak ya berarti replay lagi gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk game, dan ini juga banyak fasilitas semacam video, kemudian bacaan-bacaan yang teman-teman bisa menggunakannya atau bisa mempelajarinya. Nah, ini silahkan dieksplor. Oke, itu mungkin yang bisa saya share terkait dengan video terkait dengan belajar bahasa Inggris menggunakan HP secara free dan menarik ya, dan menyenangkan lah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dari part 2 ini teman-teman bisa improve bahasa Inggrisnya setelah dicoba. Oke, jika suka dengan video ini silahkan share, like, dan subscribe, dan sampai jumpa di part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.